Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Calvin Syahkilomaya dengan NPM 251. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat studi kasus kelompok kami, yaitu kelompok 3, serta menjelaskan CTM dan PTM-nya. Jadi studi kasus kami mengenai aplikasi musik online Spotify. Nah, untuk lebih detailnya, jadi ada seorang mobile developer app yang berpengalaman memiliki minat besar dalam musik. Seorang mobile developer itu bermain musik sejak kecil dan ingin mengembangkan minatnya untuk menciptakan sebuah aplikasi pemutar musik online dengan nama Spotify. Nah, aplikasi ini mempunyai konsep sederhana, yaitu dalam aplikasinya itu punya fitur pemutaran musik dan juga playlist. Nah, dalam mengawali proses pembuatan aplikasinya, pertama-tama dia membuat sebuah database yang berisi entitas musik, playlist, dan user. Nah, lalu setiap entitas tersebut itu memiliki atribut-atribut seperti berikut. Oke, yang pertama ada tabel atau entitas musik. Itu memiliki atribut ID musik sebagai primary key, judul musik, artis, album, genre, durasi, likes, dan play. Plays itu adalah jumlah berapa kali dia dimainkan. Nah, kemudian ada tabel atau entitas playlist dengan atribut-atribut ID playlist sebagai primary key dan juga nama playlist. Kemudian ada user, yaitu ID user sebagai primary key, username, password, dan status premium. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang CTM-nya. Oke, yang pertama ada tabel user. Tabel user. Jadi tabel user ini memiliki ID user sebagai primary key yang bertipe data integer, username, password bertipe data teks, dan status premium bertipe data boolean. Nah, user ini bisa memiliki banyak playlist atau satu user bisa memiliki banyak playlist. Nah, sedangkan untuk tabel playlist sendiri ini mempunyai ID playlist yang bertipe data integer dan nama playlist yang bertipe data teks. Nah, dari banyaknya playlist itu, dia bisa menyimpan banyak musik atau banyak musik itu bisa disimpan di banyak playlist, kurang lebih seperti itu. Nah, di tabel musik sendiri itu punya ID musik yang sebagai primary key dan bertipe data integer, kemudian ada judul musik, artis, album, dan genre bertipe data teks, ada durasi, integer, likes bertipe data integer. Nah, itu adalah penjelasan PDM-nya, cukup simpel sekali. Nah, untuk relasinya itu kan berarti user ke playlist itu one to many, dan playlist ke musik atau musik ke playlist itu many to many. Nah, kemudian di sini ada PTM. Nah, di PTM itu adalah hasil otomatis dari CTM tadi. Oke. Dia tadi ada tabel musik, playlist, dan user, tapi karena hubungan playlist dan musik tadi ini many to many, maka dia akan otomatis membuat tabel disimpan yang berisi ID musik dan ID playlist. Keduanya bertipe data integer dan dia bisa berlaku sebagai primary key dan foreign key. Nah, di tabel playlist, karena hubungan user ke playlist adalah one to many, jadi user ke playlist itu one to many, maka otomatis di tabel playlist membuat itu namanya entitas ID user yang berperan sebagai foreign key. Sekian penjelasan deskripsi singkat studi kasus dan CTM PTM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Calvin Syahkilomaya dengan NPM 251. Di sini saya akan menjelaskan dua soal agregat dan jawabannya. Oke, soal pertama hitung rata-rata dari semua lagu yang tersimpan dalam tabel musik. Kan berarti kita ingin menampilkan rata-rata. Berarti kita select a figure untuk rata-rata, fungsi dari rata-rata. Karena yang diminta adalah semua lagu, maka yang diminta adalah durasi, maka kita select tabel durasi from, karena itu dari tabel musik, berarti from musik. Lalu kita run, maka rata-rata durasinya adalah 333 detik. Ini dalam satuan detik ya. Nah, kemudian kita edit lagi untuk menjawab soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah hitung total jumlah likes dari semua lagu dalam setiap genre. Berarti kita lakukan select sum dari likes, karena kita diminta menampilkan semua total likes dari semua lagu setiap genre. Berarti kita select juga genrenya seperti ini. Nah, kita bisa lakukan inisialisasi tabel, cuma saya gak akan lakukan itu, langsung saja from musik. Nah, ini kata kuncinya ada di grup karena diminta setiap genre, maka kata kuncinya adalah di group by genre. Nah, itu kenapa salah? Nah, langsung kita go. Nah, maka hasilnya adalah ini, menampilkan setiap genre dan jumlah total like. Sekian dari saya, mohon maaf jika terlalu cepat untuk mengurangi durasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
Saya Ories Rayuangga dengan NPM Akhir 113 akan menjelaskan bagian saya tentang dua soal join table dan satu soal subquery. Nah, di sini untuk soal yang pertama seperti ini. Nah, ini soal pertama, tampilkan nama playlist, jumlah musik di dalamnya, dan total durasi playlist untuk semua playlist yang dimiliki oleh pengguna dengan status premium. Nah, di sini saya akan menunjukkan tabel sebelum untuk query-nya. Di sini tabel sebelumnya ada tabel user seperti ini. Selanjutnya ada tabel music seperti ini. Selanjutnya ada tabel playlist seperti ini. Nah, setelah melihat tabel yang akan digunakan nanti ini, kita langsung menuju query-nya saja. Pertama kita akan menulis query-nya seperti ini, select di sini durasi as total durasi from sini from playlist. Oke, di sini saya menggunakan left join. ID playlist dengan left join lagi di sini. Music on. ID user where ada status premium satu lupa ya. Ini akan kita run hasilnya seperti ini. Di sini akan muncul data-data dari nama playlist, jumlah musik, dan total durasi oleh user yang memiliki akun status premium. Di sini status premiumnya saya menggunakan indikator angka 1, jadi seperti ini hasilnya. Nah, lanjut ke soal nomor 2 untuk join table, yaitu tampilkan judul musik, nama playlist, dan nama user untuk semua musik yang disukai atau di likes oleh pengguna dengan nama pengguna Ori di sini. Nah, untuk tabel sebelumnya di sini saya akan menunjukkan tabel playlistnya seperti ini tadi. Tabel musiknya seperti ini. Nah, di sini ada tabel user, di sini ada nama penggunanya yang akan dicari nanti. Nah, langsung saja kita akan menuju query-nya SQL di sini. Di sini kita akan menggunakan materi dari join table yaitu bagian inner join. Ini from music. Nah, di sini kita mulai inner join-nya. Musik. Inner join lagi. Playlist. Mhm. Sini di playlist. Inner join lagi di sini. Menggabungkan 3 tabel. Dengan user ID. User filenya di sini statusnya untuk user yang bernama Mauri.
Nah, seperti ini akan muncul eh, judul musik, nama playlist, dan username yang dipilih tadi. Di sini username yang kita pilih adalah username dengan nama seperti ini. Di sini akan muncul judul musik dan nama playlist. Di sini mengambil dari 3 tabel, yaitu tabel musik, tabel playlist, dan tabel users. Selanjutnya saya akan membahas eh, soal dari subquery. Di sini saya sudah membuat soal subquery, yaitu tampilkan semua data musik yang memiliki durasi lebih dari 2 menit menggunakan subquery. Oke, langsung saja untuk subquery-nya, yaitu ini Em, pertama saya menggunakan select titik ini untuk menampilkan semua data ya, titik itu menampilkan semua data. Dan selanjutnya saya menggunakan untuk subquery saya menggunakan klausa from. Jadi from di sini saya akan menambahkan subquery, yaitu select titik ya, untuk apa, memilih semua data, semua semua apa namanya, semua data ya. Kita coba katakan from musik ya, artinya ya dari tabel musik kita pilih semua datanya, kita tambahkan where yang dimana durasi itu lebih dari atau sama dengan 200, kan 2 menit itu 200 ya di sini di database-nya. Oke, dan kita beri asalnya sini untuk agar memberitahu subquery-nya ini agar bisa berjalan ya, memberitahu bahwa ini adalah subquery. Jadi kita tambahkan alias terserah, misalnya saya berikan saya namakan durasi lebih dari durasi lebih dari 2 menit. Oke, ini kita coba jalankan. Nah, ini sudah tampil ya. Ini data-datanya, durasinya itu lebih dari 200 ya. Lebih dari 2 menit. Ini jam 4 menit, ada yang 3 menit. Oke, ada yang 5 menit ini. Ada yang 5 menit ya. Oh, dan ya kurang lebih eh, seperti itu dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lanjut ke soal materi subquery. Nah, di sini ada soal tampilkan semua musik yang memiliki durasi lebih dari rata-rata durasi dari semua musik. Di sini saya akan menunjukkan tabel sebelumnya. Tabel sebelumnya kita kita menggunakan ini seperti tabel playlist, tabel music, dan juga tabel users. Nah, langsung saja ke query-nya. Kita menggunakan subquery. Nah, di sini subquery yang saya gunakan adalah subquery dari klausa select. Tabel sebelumnya itu hanya menggunakan tabel music ya. Jadi kesalahan tadi. Jadi hanya menggunakan tabel music. Di sini langsung saja kita menuju pembahasan query-nya. Di sini saya menggunakan subquery klausa select, di mana query-nya seperti ini. Select judul, musik. Musik, where, durasi. Durasinya lebih besar ketimbang select average atau rata-rata di sini. Rata-rata dari durasi music. Langsung taruh. Nah, akan muncul judul musik yang durasinya di atas dari rata-rata semua musiknya. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 musik yang durasinya melebihi rata-rata. Nah, seperti itu penjelasan dari saya untuk 2 soal dengan materi join table dan juga 1 soal dengan materi subquery. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsyad Makarim dengan NPM belakang 131. Di sini saya akan menjelaskan proyek akhir untuk mata kuliah basis data lanjut. Di sini saya akan melakukan live coding dan menjelaskan soal yang saya buat. Saya membuat 3 soal, yaitu 2 soal trigger dan 1 soal subquery. Nah, pertama-tama saya akan bahas soal trigger pertama, yaitu buatlah trigger untuk menambahkan place jika terjadi perubahan dalam tabel disimpan. Langsung saja saya akan buka SQL. SQL ini saya akan menambahkan trigger yang klik kanan dan trigger. Saya akan menambahkan nama, yaitu menambahkan place. Lihat nanti sudah keluar template-nya ya. Dan karena saya ingin menambahkan, karena triggernya itu adalah saat menambahkan baris, maka saya menggunakan update ya. Karena saya ingin jika terjadi perubahan maka menggunakan update di sini. Nah, saya ingin triggernya akan berjalan setelah update, setelah terjadi update pada tabel disimpan. Nah, di sini saya ubah menjadi tabel disimpan.
disimpan. Oh, ini adalah nama tabel untuk trigger ya. Setelah itu sintaks ini adalah pertama ada update update music ya, update music. Nah, musik ini berfungsi untuk memberitahu sintaksnya tabel manakah yang nanti akan diupdate. Intinya adalah set ini adalah untuk mengubah value dari data ya. Kita misalnya kita karena saya ingin menambahkan place, jadi saya ubah place sama dengan place plus 1. Selanjutnya saya menambahkan sintaks where. Nah, ini memiliki fungsi untuk agar sintaks agar mengetahui baris yang mana musik yang mana yang nanti place-nya akan ditambah, di mana yaitu id place sama dengan new titik id place. Nah, maksudnya id ini akan mengikuti baris menurut id place jadi. Nah, id place yang pertama ini mengacu pada id place pada tabel musik, dan new id place ini mengacu pada id oh, ini bukan id place, id music. id musik pertama ini mengacu pada tabel musik, kan id musik yang new ini agar pada tabel disimpan. Sekarang kita coba jalankan ya, sukses, dan kita coba saya tambahkan id musiknya misal 10003 dan id playlistnya misalnya kita pilih nomor 4. Baik, kita save. Nah, kita lihat pada tabel musik ini adalah id musik nomor 3. Kita lihat nomor 3 ini ya. Seterusnya playlist kita refresh. Nah, playlistnya masih tidak berubah ya, tidak ditambahkan karena memang trigger ini itu adalah after update, jadi setelah diupdate, bukan after insert. Karena yang saya lakukan itu adalah after insert ya, jadi masih belum bisa men-trigger. Nah, untuk after update kita tinggal update saja datanya, misalnya kita ubah id musik jadi 4 dengan id playlistnya misalnya saya ubah menjadi 5. Save. Error. Dia coba nomor 3. Nah, oke, save. Berhasil. Dan di sini nanti kita lihat dari refresh dan dia tambah 1 ya, place-nya. Seperti itu trigger untuk menambahkan place. Lainnya saya akan menjelaskan melakukan seperti untuk soal yang kedua, soal trigger yang kedua. Nah, soal yang kedua ini adalah membuat trigger untuk menambahkan likes jika terjadi penambahan baris pada tabel disimpan. Nah, penambahan baris ini artinya insert, jadi baris ditambahkan. Berarti dan sebenarnya yang perubahan adalah tabelnya berubah. Yang soal kedua ini adalah penambahan yang artinya insert. Langsung saja. Oke. Kita tambahkan trigger seperti tadi, tapi kita namanya menambahkan likes. Oke. Ya, jadi seperti trigger sebelumnya kita memakai after. Nah, tapi di sini saya akan memakai insert ya, karena soal dari soalnya tadi yaitu penambahan baris, artinya insert ditambah. Untuk sintaks di dalamnya kurang lebih sama ya, menggunakan update music set, cuma di sini setnya kita ubah jadi likes karena kita ingin mengubah likes-nya, likes plus 1 sebenarnya barunya juga sama, dia menurut id music sama dengan new titik id music. Kalau jangan perbedaannya cuma di sini saja, set likes-nya kita ubah, kita menurut soal ya, likes plus 1. Langsung saja kita coba. Error kan. Oh ya, tabelnya masih belum. Di sini tabelnya adalah disimpan kurang. Oke, seperti ini. Kita coba lagi. Ya, berhasil ya, sukses. Sekarang kita coba. Jadi after insert tabel disimpan, jadi kita menambahkan baris ya. Jadi kita coba untuk musiknya 1000, coba nomor 4 ya. Nah, itu tadi playlistnya kita coba nomor 9 ya. Kita coba. Pertama kita lihat dulu tabel musik. Di nomor 4 lagi, nomor 4, pilihan nomor 4. Jadi kita lihat likes-nya. Nah, kita save. Nah, kita save. Nah, berhasil. Jadi kita refresh. Nah, like-nya akan bertambah 1 seperti trigger tadi. Kira-kira seperti itu dua soal trigger. Nah,